Halo Sam, kami Rebahan di sini. Pada video kali ini saya akan membahas smartphone dengan fitur NFC pada rentang harga 1-2 jutaan. Seperti biasa, sebelum lanjut silahkan like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini dapat unboxing sendiri, bro. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu NFC. NFC singkatan dari Near Field Communication, diartikan sebagai komunikasi jarak dekat. Fitur NFC membutuhkan dua perangkat yang saling kompatibel. Ada dua jenis perangkat yang kompatibel, yaitu perangkat pasif, seperti e-money, Samsung Pay, dan lain-lain. Kemudian untuk perangkat yang aktif, yaitu smartphone itu sendiri. Dan biasanya fitur NFC hanya disematkan pada smartphone flagship saja. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, HP kelas menengah ke bawah sudah mulai menggunakan fitur ini. Berikut adalah smartphone yang support NFC dengan rentang harga 1-2 jutaan. Nokia 3. Nokia 3 merupakan HP keluaran tahun 2017 yang sudah menggunakan NFC. HP ini memiliki bodi dengan berat 140 gram dengan layar 5 inch dan resolusi 16:9, 1280x720 pixel. Dan sudah menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 3. Smartphone ini menggunakan Android 7 Nougat dan bisa di-upgrade ke 9 Pie. Chipset yang digunakan MediaTek MT6737 dengan teknologi 28 nanometer. Selain itu, smartphone ini dibekali kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel yang mampu merekam dengan resolusi HD 720p 30 fps dengan ketahanan baterai 2630 mAh. Nokia 3 saat ini dibanderol dengan harga Rp1.499.000. Untuk detailnya sebagai berikut. Dan untuk link pembelian semuanya sudah saya taruh di deskripsi. Silahkan cek ya. Samsung Galaxy J4 Plus. Samsung Galaxy J4 Plus ini diluncurkan pada tahun 2018. Samsung J4 Plus sendiri sudah mengusung fitur NFC. HP series J dari Samsung ini memiliki dimensi lebih lebar dari Nokia 3 yang dibahas sebelumnya. Dengan berat 178 gram, kemudian layar 6 inch dan resolusi 18:9, 1480x720 pixel, dan masih menggunakan panel IPS, serta tidak ada proteksi Gorilla Glass-nya. Jadi, kalau kalian beli HP ini wajib pasang tempered glass sendiri ya. Smartphone ini dibekali Android 8.1 Oreo dan chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 425 dengan teknologi 28 nanometer. Selain itu, dia memiliki kamera belakang 13 megapiksel dan mampu merekam sampai 1080p di 30 fps dan kamera depan 5 megapiksel dengan baterai 3300 mAh. Samsung Galaxy J4 Plus saat ini dibanderol mulai dengan harga Rp1.499.000 untuk varian RAM 2GB internal 16GB. Untuk detailnya sebagai berikut. Nokia 3.1 Plus. Nokia 3.1 Plus dirilis pada Oktober 2018. HP ini memiliki bodi yang mewah dengan bahan glass bagian depan dan aluminium bagian belakang seperti halnya yang kita kenal dari brand Nokia. Selain mengusung bodi yang mewah, HP ini sudah disematkan fitur NFC. HP ini memiliki layar 6 inch dan resolusi 18:9, 1440x720 pixel dengan kerapatan layar 268 ppi dengan berat 180 gram. Nokia 3.1 Plus ini masih menggunakan panel IPS LCD dan tidak ada proteksi Corning Gorilla Glass. Smartphone ini menggunakan dua chipset. Untuk versi global menggunakan MediaTek MT6762 Helio P22 dengan teknologi 12 nanometer. Dan untuk versi USA menggunakan Qualcomm Snapdragon 439 dengan teknologi 12 nanometer juga. HP ini menggunakan dual kamera belakang yaitu 13 megapiksel dan 5 megapiksel yang mampu merekam video pada resolusi 1080p di 30 fps. Dan untuk kamera depan resolusinya 8 megapiksel yang dapat merekam 720p di 30 fps juga dengan kapasitas baterai 3500 mAh dan 10 watt charging.
Nokia 3.1 Plus ini dibanderol dengan harga yang variatif ya. Saya tidak bisa memastikan harga pastinya, tapi di sini saya mendapatkan referensi harga mulai 1.800.000. Untuk detailnya sebagai berikut. Sony XZ dan XZ Premium. Smartphone dari brand Sony ini dirilis pada tahun 2017 dengan bodi yang mewah ala Sony seperti biasanya yang compact. Sony XZ Premium ini menggunakan bodi Gorilla Glass 5 untuk bagian depan dan belakangnya ya. Dan di bagian framenya dia menggunakan aluminium atau plastik. Sony XZ Premium ini menggunakan panel IPS HDR10 dengan resolusi layar 5,46 inch 16:9 3840 x 2160 pixel dengan kerapatan layar 807 ppi dan sudah memiliki sertifikat IP68 water resistant dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Smartphone ini sudah mengusung fitur NFC. Dengan Android 7.1 Nougat dapat di-upgrade ke Android 9 Pie. Chipset yang digunakan yaitu Qualcomm Snapdragon 835 dengan teknologi 10 nanometer yang sudah ngebut kalau buat main game. HP ini memiliki kamera belakang single 19 megapiksel dan mampu merekam 4K di 30 fps, 1080p di 30 fps, 720p di 960 fps. Kamera belakang juga dilengkapi dengan fitur EIS atau Electric Image Stabilizer. Dengan resolusi 720p 960 fps, kalian dapat membuat video slow motion. Dan kamera depan 13 megapiksel dapat merekam 1080 di 30 fps. Dengan kapasitas baterai yang ditawarkan 3230 mAh dan fast charging 18 watt, Sony XZ Premium saat ini dibanderol dengan harga 2 jutaan. Untuk detailnya sebagai berikut. Samsung A9 2018. Samsung A9 2018 merupakan smartphone pertama yang menggunakan 4 kamera di Indonesia, bray. Pada saat perilisan, semua reviewer dihebohkan dengan kedatangan smartphone ini. Smartphone Samsung A9 ini memiliki dimensi bodi yang lebih panjang dari HP pada umumnya. Dengan bahan Gorilla Glass 5 bagian depan dan belakangnya, dan aluminium untuk bagian framenya, HP ini memiliki layar 6,3 inch dan resolusi 18:9 1080 x 2220 pixel dengan kerapatan layar 393 ppi dan sudah menggunakan panel AMOLED dan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Smartphone ini menggunakan Android 8 Oreo dan dapat di-upgrade ke 9 Pie. Selain itu, Samsung A9 ini disemati chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 660 dengan teknologi 14 nanometer yang sudah mengusung fitur NFC. Samsung A9 menggunakan quad kamera belakang yang masing-masing resolusinya 24 megapiksel kamera utama, 10 megapiksel untuk telefoto, 8 megapiksel untuk ultrawide, dan 5 megapiksel untuk depth. Kamera belakang dapat merekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Dan 1080p di 30 fps. Untuk kamera depan, smartphone ini memiliki resolusi 24 megapiksel dan dapat merekam 1080p di 30 fps dengan kapasitas baterai 3800 mAh dan fast charging 18 watt. Samsung A9 2018 dibanderol dengan harga kisaran 3 jutaan, bray. Untuk detailnya sebagai berikut. Kalau kalian pengguna smartphone untuk pemakaian biasa nggak intens, seperti buat games dan lain-lain, dan kalian hanya membutuhkan NFC untuk membantu kegiatan sehari-hari kalian, saya rasa 5 HP rekomendasi tadi cocok buat kalian. Yap, segitu dulu video kali ini. Kalau suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe channelnya. Dan kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Dan jangan lupa komen di bawah HP apa yang kalian cari. Oke, selamat terbang. Susah.